Jadi untuk memulai bisnis di Amazon itu mungkin lebih rendah modalnya daripada kita memulai di Indonesia saat ini. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak, dan kali ini kita ada di edisi spesial karena saya lagi main-main ke kantornya Seller Up Academy dengan Coach Christina di sini. Hai, selamat datang ya Om Botak, udah datang ke kantor kita di Seller Up Academy. Studionya keren banget, studionya keren banget ya. Jadi Botakers doakan ya supaya Om Botak juga punya studio keren kayak gini ya. Karena studio Om Botak masih minimalis ya. Minimalis dari mana? Size dan budgetnya. Sebetulnya Om Botak kita punya juga ini budgetnya low sebetulnya, tapi keren aja. Wah, merendah ya. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali gabung ya, hari ini kita akan discuss ya peluang bisnis atau sebenarnya gimana sih cara kita jualan di Amazon. Nah, selama ini kan belum pernah ya kita bawa topik Amazon, makanya saya sengaja main ke sini ya, datengin studio baru, minjem buat konten di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa buat subscribe karena teman-teman kita bakal dapat daging-daging ya, video-video soal jualan di Tokopedia, Shopee, TikTok, ya, Lazada, dan sekarang Amazon. Keren ya. Dan sekarang Amazon. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video pembelajarannya, kita banyak materi daging, ada kurang lebih 100 video, itu ada di membership. Jadi boleh klik join membership. Di sana teman-teman bisa dapat video-video yang daging banget buat bantu teman-teman jadi seller yang lebih keren. Oke, sudah ada bersama saya ini Coach Christina, dan boleh dong kenalin diri siapa dan apa itu sih Seller Up Academy. Oke. Hai semuanya, saya memperkenalkan diri saya adalah Coach Christina dari Seller Up Academy. Ya, saya adalah the CEO of Seller Up Academy. Sebetulnya kenapa kita membangun Seller Up Academy ini? Soalnya kita mau bantu para e-commerce seller yang ada di Indonesia atau para brand seller di Indonesia untuk mengirim produknya ke e-commerce berbeda, yaitu di Amazon. Amazon itu kenapa bisa terbentuk itu, yaitu Amazon.com itu dari Amerika ya. Mungkin semua pada kenal. Yes. Om Botak pasti kenal dong the founder of Amazon. Siapa? Kenal, Om Botak juga. Waduh, betul sekali Om Sama-sama Botak. Yes. Ya. Tapi dia saya ada kesamaan sama si Jeff Bezos itu. Apa? Sama-sama jual buku bekas. Oh really? I didn't know. Pertama kali saya jualan tuh buku bekas pertama kali. Oh, cuma kalau dia udah jualan kayak gini, saya masih skala masih kecil. Oh nggak apa-apa, ya, kan harus dari kecil sampai besar, bener kan ya Om Botak ya? Inspirasi dari sana ya. Dan kenapa saya bisa memulai Seller Up Academy? Sebetulnya saya sendiri ada beberapa brand di Indonesia, Om Botak. Jadi jualan di e-commerce lokal juga? Iya, tadinya saya mulai itu dari social commerce sebetulnya ya, dari Instagram ya, awal mulanya dari Facebook, terus sekarang tentunya udah masuk ke Tokopedia, Shopee, dan di Indonesia sendiri saya sudah memiliki beberapa brand. Jadi waktu itu saya pikir, wah, alangkah indahnya kalau kita bisa kirim produk-produk Indonesia ke Amazon, dan tentunya cuannya dolar. Apalagi sekarang US dollar lagi tinggi-tingginya loh. Bener kan ya, lagi 15-an, hampir 16 ribu. 16 ya. Jadi kenapa kita bisa cuan dolar, kenapa enggak gitu. Yes. Jadi maka dari itu saya membangunlah Seller Up Academy, dan tentunya mungkin para seller udah tahu ya, sebetulnya benar-benar yang tahu tentang Amazon market ini sangat kecil sekali marketnya yang di Indonesia, dan tentunya orang pada bingung apakah kita benar-benar orang Indonesia di Indonesia bisa berjualan di Amazon, apakah bisa gitu kan. Kita padahal dari work from home atau work from office gitu ya. Amazonnya sendiri kalau kita ngomong ini kan Amazon di Indonesia nggak ada. Betul, Om Botak. Ya, jadi kalau kita ngomong berjualan di Amazon, kita berjualan di Amazon yang di Amerika. Amazon.com, ya benar, di Amerikanya. Amerika, berarti audiensnya kita itu orang Amerika di sana. Iya, betul. Itu gimana jualannya kalau kayak gitu? Sebetulnya kita itu di Amazon sendiri ada namanya sistemnya fulfillment by Amazon ya. Jadi kita memakai gudangnya yang disediain oleh Amazon. Berarti kalau di lokal tuh kayak di Tokopedia ada dilayani Tokopedia, sama di Shopee ada ya dilayani Shopee lah ya, DS ya. Betul. Berarti kita titip barangnya di sana. Seperti Tokopedia pun yang kita bilang Om Botak udah jelas itu ada namanya toko cabang, sama seperti di Amazon gitu. Namanya dilayani Tokopedia sekarang. Oh sekarang udah ganti? Iya itu dia. Nah berarti cara jualannya gimana? Kan kita dari sini. Iya, jadi sebetulnya para sellers bisa gimana mereka caranya. Jadi kita pertama tentunya harus research market ya Om Botak ya. Research market itu paling penting, soalnya kita bisa mendapatkan produk yang high demand.
Ya, cari dengan produk-produk yang high demand ini, kita udah research produknya, kita tahu yang orang Amerika itu mau minatnya beli produk apa, itu pertama. Ya, dari itu baru kita sourcing produknya. Kalau para sellers pada belum tahu ada produk apa, tapi kalau mungkin para sellers sudah tahu ada brand sendiri, ada produk sendiri, ya mungkin bisa coba kirim ke Amazon. Yang penting harus cek research produk dulu, itu pertama. Kalau sudah habis research produk, kita baru kirim produknya ke gudang Amazon, dan kasihlah Amazon yang fulfill produk kita. Jadi kita dari sisi Indonesia kita bisa melakukan foto, ya, listing, mungkin jalanin ads, sama seperti Tokopedia Ads ya, sama dan Shopee Ads, sama aja gitu. Yang penting kita harus mempunyai satu laptop ya untuk mengconnect ya atau masuk ke Amazon Seller Central, yaitu back-end-nya Amazon Seller. Apa aja sih requirement untuk kita bisa berjualan di Amazon? Ya kalau lokal kan ya kita ya ini negeri sendiri lah ya. Kalau ya, Amazon betul. Kok kayaknya saya sendiri bilangnya tuh ngeri-ngeri gitu. Maksudnya kita nggak kadang kita ada kendala bahasa, ya, misalnya betul. Kita kadang ada kendala bukan negeri sendiri. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa berjualan di sana? Sebetulnya berjualan di Amazon itu simple. Sebenarnya harus ya paling tidak harus tahu bahasa Inggris ya Om Botak ya. Soalnya kenapa? Kita harus memakai semua listingnya semua berbahasa Inggris. Okay. Itu pertama. Kedua, kendala yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui kata kuncinya. Sama seperti Tokopedia Shopee, tentunya kita harus masukin kata kunci di search bar. Bener ya Om Botak? Jadi kita harus mengetahui kata kunci yang pendek dan yang panjang. Itu juga sama seperti di Amazon. Kata kuncinya ya. Kalau untuk tools-tools yang digunakan untuk berjualan? Sebetulnya ada sama seperti saya sendiri. Saya kenapa berjualan di Amazon itu lumayan berhasil, tapi saya nggak mau kasih tahu nih produk saya ya Om Botak. Tapi kenapa begitu? Soalnya kata kunci itu bisa memakai satu software sebetulnya Om Botak untuk melakukan ya highly search produk. Mungkin seperti Tokopedia juga ada, namanya apa? Om Botak tahu ya? Terus terang kalau di lokal ini kita masih kesulitan sih cari tools untuk jualan seperti itu. Tapi memang ada, tapi kalau secara ini masih belum perfect lah menurut saya. Ya. Ya, jadi kita di Amazon itu sudah ada namanya tiap bulan, sebetulnya tiap bulan, tiap hari dia bisa kasih tahu kita produk ini dengan kata kunci ini demand-nya berapa, harganya berapa, udah laku berapa. Dan berapa lama seller ini sudah berjualan di Amazonnya sendiri gitu. Apakah kita masih bisa bersaing sama para seller yang sudah ada di Amazonnya? Oke. Begitu. Nah, Coach, boleh nggak sih di-sharing misalnya pernah ya ketemu barang X, ya kita mungkin kalau nggak mau, atau barang yang udah pernah dijual, modalnya berapa, terus bisa terjual berapa di sana, cuannya berapa sih? Maksudnya potensi cuannya tuh kalau jualan berapa gede ya kalau kita bilang? Ya, sebetulnya yang paling simpelnya kemarin saya baru mampir ke supermarket Indonesia ya. Itu ada satu rolling pin buat mungkin para ibu rumah tangga pasti ada lah ya buat bikin kue apa adonan yang rolling ya. Adonan, itu yang rolling pin nih, itu kita bahasa Inggrisnya namanya rolling pin. Penggilas adonan guys. Yes, ya penggilas adonan. Sebetulnya di Indonesia itu harganya paling 10.000 ya, yaitu cuman modalnya, artinya kalau kita kursin dengan dolar saat ini nggak sampai $1 Om ya. Sedangkan kalau di Amazonnya sendiri kita bisa jual sampai $10.99. Ya itu berapa? Hampir 150.000. Jadi ya para seller udah tahu dong ya cuannya berapa ratus kali lipat gitu. Jadi dipotong dengan biaya kirim, biaya gudang dan biaya-biaya lain itu sebenarnya masih masuk. Masih masuk. Dan di Seller Up Academy pun kita juga mengajar para murid kita harus profit 100% ROI-nya baru kita kirim produknya ke gudang Amazon. Nah, jadi kalau sorry ya Om Botak, kalau umpamanya cuannya nggak sampai 100%, ya kalau bisa jangan. Soalnya research produk Om Botak udah tahu sendiri ya, di Indonesia maupun market luar itu susah gitu untuk mendapatkan winning product. Fee-nya Amazon sendiri berapa besar? Fee-nya sendiri itu 15% Om Botak. Jadi makanya Jeff Bezos semakin kaya. Benar kan ya? Jadi dia untung 15%. Yes. Jadi buat teman-teman yang udah ngeluh ya fee di Shopee misalnya sama gratis ongkir 6,8%, ya kan, fee-nya di Topet mungkin sudah hampir ya 4%, misalnya 3,5 ya. Fee-nya di sana lebih tinggi, 15. Yes, 15%. Belum termasuk dari biaya gudang tadi. Benar, iya. Jadi biaya gudang itu fulfillment fees tentunya ada ya, tapi itu tergantung berapa ukurannya produk kita juga. Jadi dia tuh ada tier-tiernya. Kalau di Amazon itu ada namanya small tier, ada large tier, ada medium tier. Jadi semua ada tier-tiernya sendiri dan itu semua tergantung juga berapa di sana sih pakai pounds ya. Jadi di situ juga ada beratnya berapa, harganya berapa. Jadi sudah ada semua dari Amazon seller
website. Jadi para sellers bisa cek juga langsung di sana. Boleh nggak sih di-share sukses story dari teman-teman yang udah ikut ini dan akhirnya ketemu winningnya dan sampai sekarang udah full time jualan di Amazon? Ya sebetulnya satu coach kita yang paling hebat sebetulnya ya Coach Andre, mungkin di sini kita mungkin kalau para sellers pengen tahu siapa sih Coach Andre ini, bisa main-main ke previewnya Seller Up ya. Sebetulnya dia salah satu full timer di Amazon dan dia jual produk-produknya itu semua di Amazon. Dia nggak masuk ke Tokopedia Shopee sama sekali, dan tentunya dia jual barang itu dengan simple aja, yang barang-barang sehari-hari kita bisa kita pakai gitu, dari office products, dari sports products ya. Jadi nggak barang-barang yang terlalu canggih sebetulnya kita buat jualan di Amazon-nya. Mungkin salah satu produk yang saya bisa cerita ya, produk saya dulu itu adalah cone. Mungkin cone apa cone? Cone itu seperti cone buat mainan anak kecil tuh ya. Saya cone nanti mungkin kayak di sini ice cream cone. Iya, tapi kan agak besar ya buat tapi dibalik. Ya dibalik ya. Jadi mungkin para sellers bisa juga cek ya. Nanti kita masukin ke di sini mungkin gambarnya cone-nya apa. Itu mungkin kalau kita bilang mainan anak lah gitu. Ya, itu sebetulnya mungkin traffic cones orang pada bilang. Ingat ya yang di jalanan traffic cones. Di jalan yang oren-oren. Yes. Itu dan tapi di Amazon itu kita permainkan different categories. Jadi orang pikir itu buat jalanan, tapi kita masukin ke bagian toys. Jadi kita mainin different category, kita bisa jual semakin mahal. Oke. Yes. Jadi kalau misalnya di Tokopedia pun sama, kalau misalnya ada yang barang yang kategori ini udah penuh, kita pindahin different kategori, akhirnya bisa dapat cuan dari sana karena di sana persaingannya nggak setinggi dari kategori aslinya ya. Jadi itu salah satu strateginya itu, dan saya rasa pasti banyak nih strategi lain nih. Banyak. Sebetulnya barang-barang produk yang kita bisa jualan di Amazon itu banyak sekali, dan mungkin kita juga nggak pernah lihat produk itu di Tokopedia Shopee. Karena barang-barangnya bukan barang lokal. Sebetulnya bukan barang lokal, barang dari China sebenarnya Om Botak. Jadi banyak produk-produk mungkin 70-80% yang ada di Amazon pun itu semua dari China. Dan kenapa mereka bisa berjualan begitu? Soalnya orang Amerika tuh pengennya mau simple, convenient ya. Dan mereka tuh cuman pikir ya udah yang penting nggak anti ribet. Jadi mereka langsung beli. Yang penting harganya ya terjangkau buat mereka gitu. Jadi flow-nya itu kita sourcing barang dari China, kita kirim ke Amazon untuk berjualan di Amazon, sehingga kita nggak perlu melakukan kirim barangnya dan segala macam operasionalnya. Tinggal dari rumah, dari laptop, duduk manis, ya kan? Kita tinggal cari produk yang tepat, beli, kirim ke sana dan jualan. Iya betul. Jadi seperti saya sendiri pun yang produk-produk saya yang ada di Amazon, saya bahkan nggak pernah sentuh produknya. Jadi saya cuma dapat mungkin kirim satu sampel buat saya foto ya di Indonesia, dan lainnya itu nggak kotorin rumah, nggak kotorin kantor, nggak kotorin gudang gitu. Jadi produknya langsung ke gudang Amazon. Jadi kita nggak usah hire admin atau pegawai untuk kita tempelin label. Jadi kita terima beres, dan yang seperti Om Botak bilang, kita dari Indonesia pun duduk manis, kita cuma siapin bikin listing ya. Yang penting harus ada laptop ya, gitu ya para sellers. Berarti ini sama kayak dropship internasional, tapi bedanya barangnya kita punya sendiri. Cuma kita titip di gudang Amazon. Sebetulnya kalau kita bilangnya itu private label, Om Botak. Bukan private label? Kenapa kita bilang nggak dropship? Soalnya kita harus beli dulu produknya nih, baru kita kirim ke gudang Amazon gitu. Jadi kalau dropship, mungkin para sellers taunya kalau dropship itu kita nggak usah beli atau kita nggak usah modalin produknya dulu kan. Kalau ini tentunya kalau di Amazon kita harus beli dulu produknya, baru kita kirim ke gudang Amazon. Wah, keren. Soalnya Amazon sendiri nggak boleh buat dropship gitu. Apa sih kesulitannya berjualan di Amazon yang beda dengan kesulitannya berjualan di lokal? Karena Coach Christina kan juga punya toko di Tokopedia sama Shopee nih. Bedanya apa sih, dan keunikannya apa gitu yang di luar tuh di Amazon tuh beda sama yang di lokal? Sebetulnya mungkin aku bisa share di sini pro and con-nya dulu ya. Kalau mamanya di Amazon sendiri, kalau kita mau launching satu produk atau satu brand, itu nggak seperti di Indonesia. Kenapa? Kita bisa bikin listing, yang penting produk kita kualitasnya oke, ya, listingnya dengan kata kunci benar, dengan pasang ads dengan tepat. Kita tentunya harus lihat datanya, ya. Itu kita harus adjust tiap hari atau mungkin 1 minggu, 2 minggu sambil berjalan. Itu pertama, dan kita tidak usah jalanin social media dulu, atau harus punya website dulu, atau kita harus
endorse influencer, itu tahap kedua kalau di Amazon. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau Om Botak sendiri tahu ya, kalau kita mau launching brand gitu, terutama Indonesia ribet, kita udah harus jalanin apa Tokopedia, Shopee, belum lagi sekarang harus masukin ke TikTok ya, belum lagi kita harus masukin ke Instagram, belum endorse dari influencer biasa, affiliators, belum lagi kalau kita mau benar-benar kita ada modal, kita bisa endorse ke artis-artis, dan itu nggak murah gitu sebetulnya di Indonesia. Jadi untuk memulai bisnis di Amazon itu mungkin lebih rendah modalnya daripada kita memulai di Indonesia saat ini. Oke, berarti itu pros and cons-nya seperti itu ya. Malah kalau menurut Coach, lebih mudah kita jualan di Amazon dibandingkan di marketplace lokal? Menurut saya saat ini iya. Kenapa? Di Amazon sendiri kita bisa cuman mengirim mungkin 20-100 unit. Kita tes marketnya. Apakah marketnya itu benar-benar ada nggak? Maksudnya dengan kata kunci ini ada demand-nya nggak? Gitu. Kalau mamanya ada demand-nya, baru kita kirim ke tahap kedua. Kita bisa mungkin branding sendiri dan order mungkin 500 unit dan selanjutnya. Gitu. Menarik banget nih. Tapi saya rasa ini kalau kita gali-gali lebih dalam, ini waktunya nggak cukup di sini guys ya. Waktunya nggak cukup. Ya mungkin dari Coach bisa kasih keterangan ya, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut harus kontak kemana ya, atau buat teman-teman mungkin message sebelum kita closing di statement kita. Ya, oke. So para sellers di Indonesia tentunya Botakers ya, fans ya Botakers di sini ya, mungkin bisa datang ke Seller Up Academy Preview ya. Mungkin di sini kita bisa, Om Botak bisa tampilin ya Instagram kami di Seller Up Academy, dan kita tuh sebetulnya setiap hari Selasa kita ada preview mengenai Amazon, gimana cara menjual di Amazon. Jadi kalau para Botakers pengen tahu tentang gimana berjualan di Amazon, check out our Instagram di Seller Up Academy. Ya, dan menurut saya ini suatu peluang yang memang kita harus ini ya, sebagai pemain marketplace. Memang kalau lokal istilahnya udah paham, ya ini ada peluang baru. Karena ilmu dan trik-triknya sebenarnya basicnya mungkin sama, tapi ada spesifik mungkin fitur-fitur yang harus kita pelajarin dulu ya, karena setiap marketplace kan pasti ada fitur ini yang beda-beda, apalagi kalau kita ngomongin di Amazon. Oke? Thank you banget buat Botakers yang udah nonton video ini sampai akhir. Ya jangan lupa buat subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan update-update terbaru soal ilmu berjualan di marketplace ya. Dan buat teman-teman yang mau dapatkan video-video daging untuk pembelajaran, jangan lupa join sebagai member. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class. Belajar, berbagi, bertumbuh.